Halo, gue Randy. Kali ini gue mau bahas satu cooler yang bisa banget gue rekomendasikan lagi, yaitu cooler X100. Buat teman-teman yang cari cooler atau aksesoris handphone lain ya, bisa langsung cek tokonya Oktri ya. Ada di Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Kita langsung lanjut ke coolernya ya. Ya, ini adalah cooler dan isinya. Gue mau kasih lihat dulu, ini X100D. Ini udah gue bongkar, udah gue cek. Ini aslinya nama coolernya kodenya H20. Cuma gue nggak tahu kenapa di rebranding jadi X100D. Kotaknya seperti ini, magnetic semiconductor radiator. Dimintanya pakai 12 volt 3 ampere. Jadi kalau bisa pakai charger yang gede ya. Ini lumayan gede pemakaiannya. Jelas ditulis H20 series. Ini ukurannya 7,2 cm kali 30, tingginya 30 mili. Ini isi paketnya. Ini kayak yang di sini. Di paketnya udah ada. Kita langsung buka aja. Ini gue udah dua. Ini yang baru dan ini yang udah gue bongkar. Jadi udah gua tes semuanya dan ini sangat bisa gua rekomendasikan. Oke, ini padnya, dia nggak ada tembaga, tembaganya. Terus ini kipasnya, di atas ada 2 tombol. Ini LED-nya udah kayak yang modelnya yang bagus ya, udah ada diffusernya, keren. Ini ada tombol buat lampu sama buat power. Jadi ini dicolok langsung nyala dan ada 3 kecepatan dan ada 3 model lampu juga. Nanti kita lihat model heatsinknya seperti ini, warnanya merah, tebel-tebel dan lumayan rapet ya, jadi nggak terlalu jarang, cukup oke. Terus boardnya juga udah heatsink jauh dari Peltier, dan ini Peltiernya udah pakai yang 4 cm. Jadi ini kelasnya bener-bener kayak di GT29. Oke, jadi ini mantep banget. Kita coba nyalain langsung. Di video ini gue nggak kasih lihat tes benchmark ya, karena kalian udah pasti tahu sendiri hasilnya bakal sebagus apa. Ini speed satunya, dia pakai di 12 volt 1,2 ampere. Ini speed 2-nya, dia langsung naik ke 1,6, dan speed 3-nya di 2 ampere. Tapi ini agak ngedrop dikit ya, karena pakai charger yang murah. Dan pemakaian wattnya itu bisa di 23 watt sampai 24 watt. Ini kalau kita balikin, dia jadi speed 1, speed 2, dipencet lagi itu speed 3. Jadi indikator speednya itu kalau kita mencet dia kedipnya 1, itu berarti speed 1. Kalau kedipnya 2 kali itu speed 2. Dan kalau kita mencet lagi, kalau kedipnya 3 kali itu berarti speed 3. Terus ini kita ada mode LED nya juga. Ini yang muter spin. Ini gradasi. Terus ini dia nyala terus dan gantinya langsung. Kedap-kedip. Oke. Dan bisa dimatiin juga. Setelah tadi gue bongkar, itu gue menemukan banyak hal menarik dan ada satu kekurangannya juga. Nanti gue jelasin. Kita coba cek ya, misalnya kita pakai LED ketiga, kita cabut, dia masih mirip, masih nyimpen nggak ya? Coba nyalain dan dia balik ke mode pertama ya, speednya juga balik ke mode pertama. Jadi kalau mau speed 3 kita harus pencet lagi, lampu pun juga begitu ya. Ini baru kita nyalain sebentar aja, ini udah kelihatan jadi S sedikit ya, udah ada S nya. Baru kita nyalain sebentar. Nanti di akhir video gue bakal kasih lihat kalian selama 10 menit S nya bakal setebal apa. Oke, sekarang pembuktian berat sama ukurannya ya. Ya, di sini nggak ditulis beratnya, jadi kita ukur aja langsung. Ini sedikit lebih ringan dibanding GT29 ya. Kalau GT29 itu di 111. Oke, dan ini lebarnya di 7 cm dan tebelnya di 3 cm. Jadi sesuai ya, mirip dengan diklaimnya. Oh iya, gue belum kasih lihat packagingnya ya. Jadi kalau packagingnya seperti ini. Ini ada kabelnya. Ini sama persis sama yang di depan, jadi nggak usah gua bahas lagi. Terus ini untuk tablet ya, jadi kalau mau ke tablet pakainya seperti ini. Jadi kalau mau ke tablet pasangnya seperti ini. Terus kita tinggal pasang di tabletnya. Mau begini bisa, mau kita pendekin lagi bisa. Ini udah paling pendek sih. Ini bisa pakai model jepit juga ya, jadi kayak gini.
Ini bisa buat jepit untuk tablet. Tapi kalau gue tetap lebih senang pakai magnetik sih, tinggal ditempel. Jadi nggak ada ribet-ribet lagi. Taruh aja di posisi panasnya di mana. Terus dapat pelindung juga. Jadi kalau kalian nggak pakai screen protector, jadi tempelin ini dulu, baru ditempelin bushingnya. Terus sudah dapat kabel C2C yang 3 ampere ya. Ini ada tulisannya 3 ampere. Oke. Untuk charger kalian harus tambah sendiri, cari yang 12 volt 3 ampere. Ini cara bukanya. Jadi beda sama GT29 ya. Oke. Terus penampakan kalau ditaruh di HP gimana? Oke, ini S20 FE, gue pakein case MagSafe. Ini kuat juga ya, kenceng. Terus kalau misalnya di iPhone 12 seperti ini. Nah, kalau bisa dilihat, kalau di iPhone 12 tuh masih bisa. Tapi kalau di iPhone 13 ke atas, 13, 14, 15, takutnya mentok sama frame kamera. Jadi ini gue lebih saranin kalau di iPhone itu buat yang Pro Max saja. Cuma kalau yang handphone biasa, yang bodinya solid ya, bukan yang kopong, itu pakai magnet boleh-boleh aja, itu masih aman. Ini udah gue bongkar langsung, gue kasih lihat aja. Ya, ini dia pakai Mika, terus langsung thermal pad. Model magnetnya dia full begini. Kalau di GT29 dia terpisah-pisah, tapi dua-duanya masih bagus ya, sama-sama kencang. Dan ini rusak karena ini gue nggak bisa bongkarnya. Jadi ada satu baut yang bener-bener nyangkut tadi. Jadi dia kasusnya kayak di X9 ya, ada beberapa yang bautnya susah dibuka. Jadi ini gue nggak gitu saran buat yang suka ngoprek. Tapi ada satu hal lagi yang bikin gue seneng sama cooler ini. Ini udah pakai yang 4x4 cm, tapi karena multimeter gue error tadi, jadi gue nggak bisa ngecek voltase di kipas sama di peltiernya. Tapi kalau dari stiker kipasnya sih itu jalannya di 12 volt ya. Terus yang gue suka dari cooler ini tuh covernya bisa dibuka. Jadi bisa dibuka pakai tangan nih. Bisa dibuka pakai tangan kayak gini. Ya tapi memang kipasnya nggak bisa dicopot dari sini. Jadi kalau mau bersihin ya maksimal seperti ini. Ya ini juga udah lumayan sih sebenarnya. Dan kita lihat di sini, ini model heatsinknya itu yang 2 lapis ya. Jadi di bawah heatsinknya itu udah ada. Jadi udah kayak heatsink model baru yang zaman sekarang. Heatsink cooler zaman sekarang. Oke. Boardnya juga udah di atas seperti ini. Jadi relatif aman. Kalau misalnya peltier yang ngembun di sini, jatuhnya ke bawah. Jadi nggak kena langsung ke boardnya. Ini yang gue maksud. Jadi lebih aman. Terus kenapa gue bilang ini barangnya bagus? Karena menurut gue ini produksinya beneran niat sih. Kalian bisa lihat di sini. Ini kabelnya dimasukin ke dalam heatsink. Jadi bukan yang model heatsinknya terpisah, ada bolongannya, kabelnya diselip-selipin, itu enggak. Ini bener-bener dimasuk-masukin dulu baru dirakit sama mereka. Jadi produksinya beneran niat kalau menurut gua. Oke, jadi ini heatsinknya dan kipasnya ini pakai yang 12 volt. Ukurannya ini lebar kipasnya di 44,6 mili ya, dan tinggi kipasnya sekitar 1,4 cm. Dan satu hal lagi yang gue suka, biasa kan boardnya nempel ke heatsink ya, jadi heatsinknya dapat panas juga dari boardnya. Prinsipnya semakin dingin heatsink, berarti semakin dingin sisi panas peltier. Semakin dingin sisi panas peltier, berarti semakin dingin juga sisi dinginnya peltier. Dan ini nggak mengganggu panasnya heatsink. Jadi dia ada rumahnya sendiri di sini, pembatas antara board sama heatsink. Dan ini jarang ya, jarang ada yang bikin seperti ini. Memang saat ngebuka jadi lebih ribet, tapi ini jadi satu kelebihan khusus untuk coolernya. Apalagi buat kalian yang nggak suka bongkar-bongkar dan tinggal pasang. Jadi gue udah tes tadi, ini bener-bener bisa ngimbangin di GT29. Dalam waktu singkat, ini bisa mencapai minus 10,8 derajat dalam waktu singkat. Untuk benchmark, menurut gue udah nggak perlu diragukan lagi. Ini udah bagus banget coolernya. Oke, ke kesimpulan, ini coolernya mantep banget di harga 200 ribuan ya. Bukan cooler yang nggak ada kekurangan, tapi ini udah bagus banget di harganya. Ya, gue sebutin kekurangan pertamanya ya. Jadi ini dia nggak pakai tembaga, jadi dinginnya cuma di 4
4x4 peltirnya aja. Itu satu. Kedua, dia bautnya kayak X9, jadi ada beberapa yang memang susah dibuka. Ini kebetulan gue dapet yang satu. Cuma kalau misalnya kalian dapat yang gampang dibuka semua, bagus. Cuma ini kebetulan gue dapet yang susah dibuka. Ini pakai obengnya di PH 000 ya, pakai PH 000. Dan kekurangannya itu aja sih menurut gue. Jadi buat kalian yang gak suka ngoprek, ini cooler udah bagus banget. Cuma kalau buat kalian yang suka ngoprek, mungkin akan ada hambatan di masalah bautnya. Dan menurut gue ini kelebihannya udah nutupin kekurangan tadi. Ini ya kalian tahu sendiri, gue suka yang atasnya bisa dibuka seperti ini. Jadi ngebersihin kipasnya bisa lebih mudah. Dan airflow-nya juga relatif harusnya lebih bagus juga ya, karena nggak terhalang sama ornamen-ornamen ini. Ya kalau kalian mau potong juga nggak masalah sih, soalnya dia kan nggak kena ke diffuser LED-nya juga. Ya jadi itu kembali ke kalian. Dinginnya juga udah maksimal banget, pakai peltier yang bisa dibilang terbesar saat ini. Yang ngalahin gedenya single peltier seperti ini tuh cuma di iQOO 2 Pro doang. Jadi ini mantap banget. Kalau menurut gua ini udah oke banget. Terus kalian pasti nanya kan, mendingan pilih ini atau GT29? Kalau menurut gue ini ada plus minusnya. Kalau di GT29 itu sekarang ada dua versi, Gen 1 sama generasi 2. Generasi 1 itu sedikit lebih unggul di sini. Bedanya selisihnya sedikit lah. Sedikit banget. Dan kalau generasi 2 dia kalah dibanding X100 ini. Kalau secara build quality lebih tebelan di GT29. Tapi kalau ngomongin looks-nya, gue jauh lebih suka ini dibanding GT29. Apalagi ini udah ada diffusernya ya, bukan cuma kayak lampu di kipasnya doang. Kalau menurut gue cocok-cocok aja sih, pilih modelnya GT29 atau di X100. Oke, paling gitu dulu. Di akhir video ini bakal gue selipin video bikin esnya selama 10 menit. Demikian dari Randy, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Gue nyalain dulu. Nah ini dia kalau misalnya kedap-kedip gini masih belum bisa ganti. Nah ini udah di 24 watt dalam waktu singkat, udah minus 5, belum ada 1 menit, minus 7, belum ada 1 menit, 30 detik aja belum, minus 8, minus 9, belum ada 1 menit. Cepet sih dinginnya, cepet banget. Kita lihat di menit pertama ya, minus 10,6. Oke, kita tutup biar nggak kena angin, nggak kena sinar dan lain-lain. Biar lebih cepat kita matiin lampunya. GT29 versi bulan November kipasnya muter searah jarum jam. Iya, tapi nggak semua. Kemarin gue beli, ini juga baru, bener-bener baru beli kan, bulan November juga kan. Ini masih ke kiri, jadi emang GT29 masih agak random sih, dikirim bisa Gen 1, bisa Gen 2. Gen 2. Kalau yang searah jarum jam itu Gen 2. Bang, kalau kipasnya kita main pakai cooler sambil ngecas. Kalau kipasnya kita main, kalau misalnya kita main pakai cooler sambil ngecas tuh nggak apa-apa. Kalau bisa jangan. Kalau bisa cuma masih mending lah dibanding nggak pakai cooler. Main sambil ngecas nggak pakai cooler ya, mendingan tetap pakai cooler. Kalau bisa sambil main itu kalau mau ngecas ya jangan pakai fast charging. Kalau misalnya terpaksa banget mau ngecas, pakai yang 10 watt aja lah. Kalau bisa pakai bypass chargingnya bypass charging.
Bang Randy, fan cooler Nizen water cooling pakai air radiator bisa nggak? Tapi luarnya dikasih air es lagi. Bisa. Gue udah coba pakai air radiator, dia nggak mampet kemarin. Ini menit ketiga ya. Kita lihat. Masih di 10, jadi emang mentoknya maxnya di 10,8 minus 10-an. Kalau minus 10-an ini rata-rata nggak nyampe 5 menit juga udah jadi es sih. Kalau mau cepet minus 10 gini, kalau kita semprot air itu udah jadi es. Tapi gue mau coba apa namanya, jadi bunga es aja ya, kayak gimana. Kalau request ke CS coba aja, gua nggak tahu tokonya internalnya gimana soalnya. Ini udah jadi es, kelihatan nggak? Ini udah jadi es. Menit keempat udah jadi es. Udah kelihatan. Ini gue nyalain lampu ya. Udah ada esnya. Tapi memang belum rata. Ini masih menit 4. Tapi kelihatan lah, seenggaknya udah kelihatan ini bisa full esnya. Pinggir-pinggirnya juga udah mulai. Di menit keempat, menit kelima udah bisa bikin es kayak gini. Tebelnya daerah sini ya, tebelnya. Oke. Jadi ini cakep, ukuran peltier jelas lebih gede sedikit dibanding X65. Ini 4x4. Cakep ya. Bisa full. Ini 5/13 esnya. Mau nunggu sampai berapa menit? Kira-kira 10 menit cukup lah ya, biar nggak terlalu lama. Ini sih udah kelihatan semua esnya. Bang, kira-kira kalau request, tadi udah ya Bang, air radiatornya panas harus diganti, kalau bisa diganti. Sebenarnya kalau air pump mau ganti-ganti terus juga nggak masalah selama kering ya, selama habis pakai dikeringin. Sama kayak kita cuci apa namanya, cuci piring, itu kan piringnya juga nggak jamuran kalau habis langsung kita keringin. Kalau ditinggal didiemin itu baru. Kalau pakai air radiator atau pakai air destilasi itu gue diemin juga nggak ada jamur. Oke, ini udah full ya, mantap ya. Menit ke-6 aja udah full. Cakep sih. Mau dilanjutin sampai menit 10, mau lihat atau gimana? Apakah semua peltier itu sama kualitasnya? Enggak. Kita harus tahu ampernya, tebelnya, ada delta T-nya berapa. Pabrikannya juga beda-beda. Belum lagi kalau misalnya dapat peltier. Kemarin gue yang upgrade Nizen pakai peltier 2 ampere itu mati 1/4. Nah itu juga harus hati-hati juga, produksinya bagus apa enggak. Ini udah rata banget nih, udah lumayan tebel ya. 1 menit. Ini ruangan di, kenapa pakai yang ini sih? 27 derajat tuh ruangan. 28 lah. 27-28. AC nyala ya, 27-28 tapi. Emang AC gue nggak cocok sama ruangannya. Saran peltier buat X20 itu nggak usah dimodif-modif, rugi. Mendingan beli cooler baru atau emang rakit sendiri dari awal.
Fixingnya kecil, peltirnya kecil. Itu emang solusi buat yang murah-murah aja sih. Kipas pakai AVC paling kencang sekarang, cuma gue nggak suka blowbacknya. Suaranya juga nggak terlalu. Kalau suara gue masih bisa tahan lah. Tapi blowback itu gue sebagai user gyro itu gue nggak suka. Kalau main PUBG soalnya gue pakai gyro, walaupun lagi jarang main ya sekarang. Rata full, nggak nyampe 10 menit. Nah ini suhu pasti berkurang kalau misalnya kena es, soalnya air kan titik didihnya titik bekunya di 0 ya. Kalau tahan aja buat ML doang. Bisa pakai AVC kalau mau. Sebenarnya pakai kipas, pakai kipas 3 volt juga udah oke sih. Pakai kipas 3 volt. Oke. Kalau ngomongin tebel 10 menit ya Nizan jelas lebih tebel ya. Tapi ini juga cakep banget lah. Kita lihat berapa beku nanti kita crop di 10 menit. Jangan dibandingin sama video-video yang lain ya, itu ruangannya nggak sama suhunya, sekitaran doang. Tapi ya jangan dibandingin lah, jangan disamain. Kalau mau ngetes pas barengan. Ini soalnya ngaruh ke kelembapan udara, suhu ruangan. Beda-beda. Oke, ini kurang lebih udah mau 10 menit. Lihat ya, tebel gitu tebelnya.